Selamat datang di Cek Fakta, ruang kita bersama untuk menguliti fakta, membedah informasi, dan menyingkap kebenaran di balik kabar terkini. Bersama saya, nama host, kita akan membahas topik hangat yang lagi jadi perbincangan publik. Kali ini, kita akan menyoroti bagaimana langkah Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia mempersiapkan diri di FIFA Match di September tahun 2025. Siapa yang lebih siap? Siapa yang lebih berat ujiannya? Mari kita bedah, hanya di Cek Fakta. Sepak bola di Asia Tenggara selalu menarik untuk diikuti. Persaingan Indonesia dan Malaysia bukan sekadar duel di atas lapangan, tetapi juga bagian dari gengsi panjang di kawasan ASEAN. Kedua tim sama-sama berambisi menembus level Asia yang lebih tinggi, baik di kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Seiring waktu, kualitas sepak bola di Asia Tenggara meningkat berkat pembenahan liga domestik, investasi pada pemain abroad, hingga perbaikan infrastruktur federasi. Indonesia misalnya, kini dihuni beberapa pemain naturalisasi dan diaspora Eropa. Malaysia pun gencar memanggil pemain keturunan seperti Dean Kools yang punya jam terbang Eropa. Persaingan di luar lapangan pun ketat, mulai dari perebutan ranking FIFA, kualitas lawan uji coba, hingga ajang bergengsi seperti SEA Games, AFF Cup, atau laga persahabatan FIFA Matchday. Maka, FIFA Matchday September tahun 2025 punya arti strategis, jati panggung pemanasan sebelum kualifikasi turnamen resmi. Agenda Timnas Indonesia fokus Asia Barat kenapa Lebanon dan Kuwait. Federasi PSSI tentu punya pertimbangan matang. Calon lawan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mayoritas berasal dari Asia Barat, Irak, Suriah, Yaman, dan negara-negara semenanjung Arab. Karakter permainan mereka cenderung sama, mengandalkan fisik kuat, pressing agresif, plus bola-bola panjang dengan tempo bervariasi. Lebanon, meski tak lolos ke putaran ketiga, terbukti masih punya kualitas. Mereka menempati ranking ke-112 FIFA per Juli tahun 2025 di atas Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-138. Dengan beberapa pemain pro di Eropa dan Amerika Latin, Lebanon menghadirkan tantangan nyata. Salah satunya Pedro Budip yang bermain di Patuca, dua klub yang terkenal melahirkan bakat Meksiko. Di sisi lain, Kuwait ranking 134 memang di atas kertas setara Indonesia. Namun, mereka punya reputasi lama sebagai tim Asia Barat yang sulit dikalahkan di kandang. Skuad asuhan Juan Antonio Pizzi membawa warna sepak bola Spanyol menekankan penguasaan bola dan pergerakan cepat. Surabaya sebagai tuan rumah. Dipilihnya Surabaya juga bukan kebetulan. Stadion Gelora Bung Tama terkenal angker bagi lawan. Dukungan bonek dan publik Jawa Timur bisa membakar semangat Garuda. Faktor non-teknis ini krusial, apalagi Coach Sinteyong selalu menekankan mental juang pemain di bawah tekanan supporter. Timnas Malaysia ujian berat di Asia Tengah, sementara Indonesia memilih jalur uji coba di rumah sendiri. Malaysia justru mengambil tantangan berlevel lebih tinggi. Mereka diundang CAF Nations Cup 2025 turnamen resmi kawasan Asia Tengah. Kenapa CAF? Bagi Malaysia, ini kesempatan langka. Mereka jadi satu-satunya negara ASEAN yang rutin diundang federasi regional lain. Tujuannya jelas, menguji mental, kualitas fisik, dan adaptasi di iklim Asia Tengah yang kering dan dingin. Semua ini penting sebelum kualifikasi Piala Asia 2027 yang semakin ketat. Grup neraka untuk Harimau Malaysia tergabung di grup B bersama Iran ranking FIFA 18, sudah lolos Piala Dunia 2026, Tajikistan 104, tuan rumah bersama Uzbekistan. Afghanistan 160, tim underdog yang sering bikin kejutan Iran jelas jeti momok. Mereka hampir selalu mewakili Asia di Piala Dunia, punya pemain bintang di Liga Top Eropa. Menghadapi Iran bakal jadi simulasi ideal untuk Malaysia mengukur jarak mereka dengan elit Asia. Tajikistan pun tidak mudah. Mereka kian progresif dan punya motivasi besar sebagai tuan rumah. Afghanistan di atas kertas memang lemah, tapi semangat juang mereka di level Asia Tengah terkenal tinggi. Jika lolos ke semifinal, Malaysia bisa bersua Uzbekistan 57, Oman 77, Kirgistan 103,
atau Turkmenistan 142. Semua lawan lebih tinggi rankingnya daripada Malaysia 131. Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong Stay, pelatih asal Korea Selatan, dikenal disiplin dan detail. Sejak 2019, dia merombak filosofi bermain Indonesia. Kini, Garuda tampil lebih rapi, agresif, dan cepat bertransisi. Kehadiran pemain diaspora seperti Kelvin Verdong, Jay Idzas, Rafael Struijk, hingga Nesan Chuan membuat skuad lebih seimbang. Indonesia juga punya modal BRI Liga 1 yang semakin kompetitif. Klub-klub seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, PSM Makassar aktif mendatangkan pemain asing dan meningkatkan standar profesionalisme. Timnas Malaysia di bawah Peter Kelamovski Malaysia ditangani pelatih Australia, Peter Kelamovski, yang dikenal pragmatis. Harimau Malay kini diperkuat beberapa pemain naturalisasi. Dion Kuls jadi palang pintu andalan, Zhu Figueiredo di lini serang, dan Facundo Garces menambah variasi di pertahanan. Liga Malaysia pun makin menarik. Klub-klub seperti Johor Darul Ta'zim JDT mendominasi domestik dan rutin tampil di AFC Champions League. Indonesia, fokus adaptasi skema dan chemistry uji coba lawan Lebanon dan Kuwait akan dimanfaatkan Stay untuk mematangkan formasi fleksibel 3-4-3 atau 4-3-3. Fokusnya pada transisi cepat, pressing tinggi, dan penguasaan bola di area lawan. Kehadiran pemain abroad membantu memecah kebuntuan. Namun, tantangan Stay adalah meramu chemistry antara pemain lokal dan naturalisasi. Laga di Surabaya jadi ajang penting membangun koneksi antar lini. Malaysia bertahan rapat, serangan balik cepat. Kelamovski kemungkinan akan menekankan pertahanan solid melawan Iran. Melawan tim superior, Malaysia tidak mungkin mendominasi bola. Pola bertahan rapat lalu memanfaatkan kecepatan winger bakal jadi senjata. Lawan Tajikistan dan Afghanistan, Malaysia diharapkan lebih dominan, mengontrol tempo, dan mengincar kemenangan mutlak demi lolos grup. Iklim dan kultur tuan rumah Indonesia bermain di rumah dengan dukungan puluhan ribu supporter. Faktor ini sangat membantu motivasi. Sebaliknya, Malaysia harus main di Tajikistan dan Uzbekistan iklim kering, suhu bisa ekstrem, plus perbedaan zona waktu. Tingkat tekanan mental Malaysia bertarung di turnamen resmi dengan format gugur. Satu kesalahan bisa membuat mereka pulang lebih awal. Indonesia hanya uji coba lebih fleksibel dalam eksperimen strategi. Indonesia punya peluang realistis mendulang poin karena Lebanon 112 dan Kuwait 134 peringkatnya lebih tinggi. Jika menang, peringkat Garuda bisa naik signifikan. Sebaliknya, Malaysia berpotensi kehilangan poin FIFA jika kalah dari Iran atau Tajikistan. Namun jika menang atau menahan imbang, dampaknya besar untuk ranking FIFA. Apa arti hasil September tahun 2025? Bagi Indonesia, momentum untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Target realistis, tembus fase akhir demi minimal playoff antar konfederasi. Bagi Malaysia, menjaga tren progresif di Asia. Jika tampil baik di CAF, mental Harimau Malay teruji untuk kualifikasi Piala Asia ke 2027. Beberapa analis menilai Indonesia bermain aman dengan memilih lawan selevel. Malaysia dianggap berani ambil risiko. Namun, keduanya sama-sama butuh panggung untuk evaluasi kelemahan. Sepak bola Asia Tenggara tidak lagi bisa hanya hebat di AFF. Targetnya, bersaing di level Asia. Itulah kenapa lawan-lawan uji coba dan turnamen regional punya peran strategis. Apakah Indonesia lebih siap karena bertanding di rumah? Ataukah Malaysia yang siap mental karena diuji lawan elit Asia? Hanya waktu yang menjawab. Satu hal pasti, publik ASEAN berharap rivalitas sehat ini mengangkat pamor sepak bola kawasan ke level Asia, bahkan dunia. Itulah ulasan mendalam Cek Fakta soal duel persiapan Timnas Indonesia dan Malaysia. Siapa yang bakal menuai hasil manis di FIFA Match di September tahun 2025? Pantau terus perkembangannya di Cek Fakta. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di konten fakta menarik berikutnya.